Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan belajar bagaimana pengembangan rumus limit fungsi trigonometri dari teorema dasar yang pernah Ibu berikan ya. Jadi ini semacam cara cepat dari rumus dasar yang pernah saya berikan. Jadi ini kita tidak usah lagi kalikan dengan sekawannya, carikan temannya, ndak usah ya. Cukup menggunakan sifat ini ya. Perhatikan, limit X mendekati 0, sin AX BX, ataukah di atasnya AX per sin BX, ataukah sama-sama sin di bawah, sin dengan sin AX per BX, maka kita tinggal mengambil koefisiennya ya. Kita ambil saja koefisiennya, coret yang lainnya, tinggal kita ambil koefisiennya. Begitupun dengan limit tan AX per BX, atau sebaliknya limit AX per tan BX atau tan AX per tan BX ya. Sepanjang ini semua mendekati 0, maka itu hasilnya sama dengan ya, ambil koefisiennya A per B. Nah, bagaimana kalau dicampur, ada sin ada tannya, juga seperti itu ya. Limit X mendekati 0, sin AX per tan BX sama dengan limit X mendekati 0, tan AX per sin BX sama juga A per B. Oke, nah kita lanjut bagaimana mengerjakan soal berikut dengan menggunakan rumus pengembangan tadi ya. Kita punya soal di sini, limit X mendekati 0, sin 2X per sin 6X. Tadi kan sesuai rumus yang dikembangkan tadi, kita cukup mengambil koefisiennya saja. Nah, di sini yang ada adalah 2 dengan 6. Berarti ini sama dengan 2 per 6. Kita kecilkan menjadi 1/3. Oke, mudah kan? Nah, bagaimana kalau bentuknya perkalian seperti ini? Maka ini kita harus uraikan dan menggunakan sifat limit yang pernah kalian pelajari di kelas 11 ya. Sifat limit kita pisah-pisahkan. Nah, caranya kita pisahkan menjadi limit X mendekati 0. Ini kita pisahkan, kita pasang-pasangkan. Jadi ini 4X kita pasangkan misalnya dengan sin 2X. Nah, dikali, kan kalau perkalian bisa dipisahkan ya, cukup ditambahkan limit kali limit ya. Itu adalah sifat limit. X mendekati 0, sin 6X kita pasangkan dengan tan 7X. Jadi ini pasangan dengan ini, kemudian sin 6X pasangan dengan tan 7X. Tan 7X. Ya, oke, lanjut. Nah, kita gunakan sifat tadi. Nah, ini kita tinggal ambil koefisiennya 4/2. Nah, ini kita ambil koefisiennya 6/7. Nah, kita tinggal kali. 4 kali 6, 24/14. Kita kecilkan bisa 12/7. Mudah kan? Nah, untuk begitupun dengan yang berbentuk penjumlahan atau pengurangan seperti soal berikut. Nah, ini juga kita bisa pisahkan. Jadi, limit X mendekati 0, sin 2X per 4X ya. Kan ini penyebutnya 1 ya, berarti ini dengan ini juga dikurang ini sama ini. Nah, berarti sin 2X per 4X dikurang limit X mendekati 0 tan 3X per 4X. Tentu kalian sudah pernah belajar bagaimana menjumlah mengurang kalau bentuk pecahan begini ya. Nah, karena sudah terpisah ya, sama-sama penyebutnya 4X, ini juga 4X. Kita bisa pakai rumus pengembangan tadi, rumus cepat. Ini kita ambil koefisiennya 2/4, ini 3/4 ya. Hasilnya adalah min 1/4. Seandainya ini pilihan ganda, gampang sekali. Kita ambil saja 2 dikurang 3 min 1. Min 1 bagi 4 ya min 1/4. Ya, seandainya ini pilihan ganda. Begitu juga yang soal tadi.
Ya, ini kalau cara cepatnya bisa langsung dapat 4 kali 6 24 per 2 kali 7. Itu saja sih. Ini ada lagi yang lebih cepatnya, kita hanya ambil koefisiennya saja semua. 4 6 2 7. Berarti ini coret dengan ini bisa tinggal 3, berarti 12 per 7. Gampang kan? Ini paling cepat ini. Jadi kita hanya mengambil koefisiennya saja. Ya, untuk soal nomor 4 dan nomor 5 kita menggunakan sifat ini, ya. Ini adalah penurunan rumus dari rumus sudut ganda. Kalian tentu tahu ya. Sudah tahu yang mana itu rumus sudut ganda. Bisa kalian pelajari semua ya. Tolong di catatannya itu dilengkapi dengan semua rumus trigonometri. Jadi tidak ada yang kalian lupa. Kalian kan sudah belajar 2 tahun kalian belajar di tentang trigonometri di kelas 10 dan di kelas 11. Kalian selalu ketemu dengan trigonometri. Jadi semua rumus trigonometri saya yakin kalian sudah hafal itu ya. Nah, ini penurunan semua dari rumus trigonometri. Kalau kita mendapatkan 1 kurang cos AX, maka ini tuh sama dengan 2 sin kuadrat A per 2. Kenapa ini perlu diubah ke sin? Karena yang ada rumus di teorema dasar itu dengan yang pengembangan tadi itu hanya sin dengan tan. Kalau cos kan dia sebenarnya hanya disubstitusi. Sementara kalau kita substitusi ini pasti hasilnya 0 per 0. Oke. Jadi tidak mungkin kita substitusi ya. Jadi ini kita ubah 1 kurang cos AX menjadi 2 sin kuadrat bagi 2-nya ini di sini A per 2X. Kalau cos AX kurang 1 terbalik maka kita ini kasih minus. Nah, kita lihat contohnya soal ini. Ini hasilnya sama dengan limit X mendekati 0. Ini berarti kita pakai rumus yang di atas. 1 kurang cos 4X berarti diubah menjadi 2 sin kuadrat bagi 2-nya ini. Bagi 2-nya ini. Ya, jangan lupa pakai kuadrat di sini. Bagi 2-nya ini 4 adalah 2. Jadi 2 sin kuadrat 2x per 6x kuadrat. Nah, nanti lagi kita pisah-pisahkan. Limit x mendekati 0. Ya, 2 sin 2x. Ini bisa kita pisah-pisahkan ya. Sin 2x ini bisa per 6x. Sorry ya. 6-nya bisa keluar sebenarnya 2 per 6 ya, sama-sama bilangan konstan ya. Hanya koefisien jadi bisa kita keluarkan sebenarnya. Kemudian ini x-nya kita pecah. Ini x. Ini juga x. Ya. Hasilnya adalah ini 2 per 6. 2x bagi 1 2. 2 bagi 1 itu juga 2. Berarti 8 per 6 atau 4 per 3. Ya, kalau ditanya bagaimana cara cepatnya juga bisa juga begini atau cara lainnya ya. Limit x mendekati 0. Ya, ini kita bisa pisahkan begini. 2 per 6 sin 2x per x, karena ini kan sama-sama pangkat 2. Ininya kan kita sudah ambil ini ya. Jadi ininya pangkat 2, ini juga pangkat 2. Kita bisa keluarkan begini. Ya kan? Jadi hasilnya 2 per 6 kali 2 pangkat 2 sama 8 per 6. Sama dengan 4 per 3. Ya, terserah. Yang jelas ini harus diubah dulu ke sini. Setelah itu kita bisa pisah-pisahkan, pasang-pasangkan, baru kita pakai rumus pengembangan. Nah, tugas kalian adalah coba bagaimana kalau limit x mendekati 0. Jadi ini saya bantu dulu sedikit, kalian teruskan ya. Ini kita bisa ubah menjadi minus karena terbalik toh.
min 2 sin kuadrat bagi 2 nya 4 adalah 4x. Nah, sin 2x kali tan 3x sama dengan limit x mendekati 0. Nah, min 2 nya kan bisa sebenarnya dikasih keluar ke sini ya, karena dia bilangan ini ya. Min 2 limit x mendekati 0. Kan ini berpangkat 2. Satu kita pasangkan dengan sin 2x. Yang satunya kita pasangkan dengan 4 x dengan kita pasangkan sin 4x nya dengan tan 3x, lalu kita ambil sifatnya min 2 kali 2 kali 4/3. Oke, cari sendiri ya. Ini tadi ini bisa dikasih keluar ya, sebenarnya ini bisa dikasih keluar ke sini 2/6. Kemudian ini bisa dikasih limit juga sesuai sifat ya. Jadi 2/6 limit ini dikali limit ini. Gitu ya. Oke, selamat belajar. Jangan lupa tugasnya ada saya sertakan berikutnya sesuai dengan nomor urut absennya ya. Silakan dikerja dan selamat belajar.